Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Informasi Kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa Aziza sebagai host dari podcast episode kali ini. Saya ditemani oleh bintang tamu yang menjalani usaha di bidang kuliner. Halo semuanya, kenalin aku Selisa Sabila Putri dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 24. Halo, salam kenal Kak Seli. Jadi Kak Seli ini lolos ya PMW dengan tema kreasi dimsum ayam dengan kombinasi singkong kaya nutrien, paduan tom yum dan saus Bangkok ya. Iya, betul. Boleh nggak cerita-cerita gitu selama pelaksanaan ini, ide munculnya nih gimana? Jadi pas kalau udah dibentuk nih timnya nih kan, kita kan dari satu tuh ngasih opsi, ngasih saran apa sih yang mau kita bikin buat proposal PMB-nya. Nah, kebetulan waktu itu aku saranin Dimsafa karena sebelumnya beberapa kali aku pernah buat di acara di rumah sama waktu di sekolah praktek kewirausahaan, kan ada matkul kewirausahaan. Nah, setelah voting akhirnya kita ke Dimsafa karena singkong di Banyumas ini cukup banyak sama harganya kan lebih terjangkau gitu. Akhirnya memutusin Dimsafa dan pilih sausnya. Sausnya ada kan biasanya saus dimsum, saus Bangkok ya. Kita pilih inovasi lain. Jadi kita voting lagi, diskusi lagi, nemu pada kuah tom yum ini dipaduin sama kuah tom yum. Iya, biar kan jarang lihat dimsum ya sama kuah tom yum. Berarti dulu emang udah pernah ya masuk kewirausahaan gitu? Bukan masuk kewirausahaan sih. Iya. Mata pelajaran. Udah terbiasa lah ya. Iya. Terus temanku juga ada yang dari tata boga. Nah, nama Dimsafa ini ada kayak cerita sendirinya nggak kenapa dipilih Dimsafa? Buat milih Dimsafa itu karena dimsum itu singkatan dari dimsum, cassava kan nama Latin singkong kan. Jadi kita paduin Dimsafa. Tadinya sebelumnya bukan Dimsafa gitu sih, kita asbun ada dimcuy, ada banyak lah. Akhirnya kita milih yang Dimsafa selain karena dimsum kan dimsum asli, nama asli itu cassava tuh singkong kan, ini juga perpaduan dari dimsum singkong gitu. Singkong, ini bisa kepikiran ya. Iya. Dari pelaksanaan PMW ini, kegiatan PMW ini ada tantangan terbesarnya apa di kegiatan ini? Tantangan terbesarnya yang pertama sih di marketing ya, di pasar, target pasarnya, karena banyak kan yang sekarang jualan dimsum gitu. Terus kalau dimsum singkong juga jarang loh. Jadi buat narik target pasarnya kita narik konsumen biar lebih menarik perhatian. Iya, perhatian ke Dimsafa, ke dimsum cassava gitu. Karena kayak orang-orang tuh kayak penasaran ini kenapa singkong gitu, betul. Kan rasanya gimana? Karena jarang juga kan dimsum singkong gitu. Terus sausnya kan saus Bangkok, saus tom yum. Iya, kuah tom yum jarang juga kayak dimsum pakai kuah tom yum. Biasanya kuah tom yum kan buat kayak seafood gitu. Kuah-kuahan gitu. Ya orang-orang penasaran juga, banyak yang suka juga kan. Betul. Strateginya apa ya? Strategi atau gimana sih promosiin si Dimsafa ini biar orang-orang tuh tahu gitu ada yang namanya produk Dimsafa gitu, dimsum tom yum. Buat strategi marketingnya, kita ada strategi marketing online itu lewat Instagram, lewat kita sebarin poster gitu di status WA, status IG, terus di TikTok, di feed juga, terus kita bikin konten-konten tentang dimsum singkong ini. Terus kalau strategi marketing offline-nya, kita jualan di GOR. Kita sempat beberapa kali jualan di GOR, terus kita jualan juga di Graha waktu ada acara wisuda sama di Disnat Fabio. Lumayan rame itu ya? Lumayan. Di GOR juga rame sih. Di Car Free Day kan iya, banyak ya. Banyak. Pagi itu orang olahraga. Iya, betul. Kita juga datang pagi banget sih. Siap-siapnya pasti itu
Siap-siap, kalau siap-siap tuh dari 1 hari sebelumnya. Jadi kayak waktu sorenya kita baru produksi. Jadi buat dimsumnya. buat dimsumnya, kalau pagi-pagi produksi kan mepet. Heeh. Jadinya kita produksinya H-1. Nah, media sosial atau media digital apa yang paling efektif pas waktu digunain untuk promosi kemarin di Musafa ini? Kalau media sosial yang paling efektif itu sebenarnya ada di WA, karena kita tiap orang tuh pasang status kan, pasang info di status atau ngirim di grup-grup yang kita ikutin, dan di IG karena waktu itu juga kebetulan ada yang nge-DM di IG. Untuk TikTok sendiri kita lebih ramai ke konten-konten kayak ngenalin ngenalin Dimsafa itu apa gitu. Lumayan ya. Dari kegiatan PMW ini ada variasi baru apa sih yang muncul waktu kayak pelaksanaan gitu, kayak ada yang baru nih harus ditambahin gitu, ada? Buat variasi yang muncul kebetulan kan kita di sini cuma dimsum, saus Bangkok sama tom yum kan. Nah di pertengahan itu kita muncul bikin yang mentai juga, karena banyak juga kan yang suka dimsum saus mentai kan. Jadi kita bikin lah saus mentai, kita belajar juga gimana nge-torch dimsumnya biar bagus gitu. Enak gitu. Betul. Oh iya, bagus juga itu kepikiran. Ada nggak selama kegiatan PMW ini, ada nggak sih kayak momen konsumen yang paling unik di selama setahun ini? Momen konsumen tuh kita waktu itu open PO kan. Nah, pas hari H PO-nya dilaksanain, kebetulan ada konsumen yang lagi demo. Jadi kita datang ke alun-alun itu, ke tempat demo, kita nyariin. Kita nyariin orangnya di sekitar alun-alun itu tempat demo. Lumayan lama dong jadi kayak nyariin ya. Ya sambil kita juga ngubungin lewat WhatsApp gitu kan. Kita juga udah di sebelah mana nih Kak, udah janjian di sini ya gitu. Baru itu ya pas waktu lagi demo itu baru banget sih. Baru karena lagi demo kita nganterin dimsum. Itu lagi demo lapar sih pasti. Iyalah, jadi kayak kan apa demo ya? Mana kan itu pelanggannya juga dia sering ini juga kan. Sering sebelumnya juga sering ikut pesan gitu. Jadi kayak ya udahlah pesan aja, lapar. Nah, PMW ini kan kelompoknya. Ada nggak sih cara bonding yang baiknya ini dilakuin dalam bidang kewirausahaan ini? Buat bondingnya itu mungkin kita lebih ke sering sharing sih. Sharing kan dari fakultas beda-beda, terus jurusannya juga beda-beda. Kita lebih sharing ngapain aja sih kita di jurusan masing-masing, di kampus masing-masing, selain kita nggak ngobrolin tentang balik lagi ke dimsum ya, nggak dimsum dulu gitu kan, biar dimsum mulu. Kita juga sharing-sharing banyak, terus sering juga keluar kok, sering main. Pelaksanaan PMW kemarin itu pencapaian terbesar apa yang sudah tercapai di Dimsafa ini? Untuk pencapaian terbesar di Dimsafa mungkin ya kita pernah menerima pesanan, bagi yang lain mungkin kecil ya, tapi bagi kita lumayan sih karena 160 pieces. Waktu itu PO-nya nyampe 160 pieces, jadi itu pencapaian terbesar. Sama kita juga diundang di Disnat Fabio sama di Graha waktu wisuda. 160 lumayan itu. Iya, lumayan capek itu. Nah, karena ada pencapaian terbesar itu, ada tips nggak sih, tips sukses gitu dari pengalaman Kak Sally? Kalau tips sukses kita kuatin di marketingnya juga sih, karena kan lewat marketing orang-orang jadi tahu kita jualan produk ini nih gitu. Sama di kerja sama kelompok, pembagian kerja tim gitu juga harus dikuatin, dibenerin. Oke, mungkin untuk podcast informasi kewirausahaan cukup sampai sini saja. Kalau pendengar masih ada pertanyaan atau ada yang dibingungin, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Nanti diusahakan Kak Sally jawab ya.
Terima kasih untuk Kak Sally udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.